So guys, welcome back to Banyak Ilmu di channel yang sangat sepi pengunjung ini. Saya akan membahas karakter di Mortal Kombat lagi nih. Nah, di video kali ini saya akan membahas tukang sunat yang ada di Mortal Kombat. Ya, siapa lagi kalau bukan Tobi Bundar, yaitu Kung Lao. So guys, Kung Lao adalah pejuang di alam bumi. Ya, Edel. Kung Lao adalah keturunan terakhir yang dikenal dari Great Kung Lao atau Kung Lao besar, seorang juara Mortal Kombat yang kehilangan gelar dan hidupnya untuk Goro 500 tahun sebelumnya, yang mengakibatkan dimulainya pemerintahan Shang Tsung atas turnamen. Kung Lao awalnya adalah orang yang mewakili Shaolin di turnamen Mortal Kombat, tetapi dia menolak karena dia mengetahui konsekuensi menjadi juara. Akibatnya Liu Kang lah yang terpilih dan muncul sebagai pemenang. Ketika kuil Shaolin diserang oleh Baraka dan tentara terkatanya, Liu Kang dan Kung Lao memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui portal ke Outworld dan membalaskan saudara Shaolin yang jatuh. Tujuan utama Kung Lao adalah untuk membangun kembali perkumpulan Teratai Putih di Akademi Wuxi untuk melatih generasi prajurit baru di masa mendatang. Menyusul kekalahan Shao Kahn di tangan Liu Kang di Mortal Kombat 2, para biarawan kembali ke bumi dan mulai melatih prajurit Shaolin generasi berikutnya. Ketika Shao Kahn menginvasi Ethereum selama Mortal Kombat 3, Kung Lao harus sementara membatalkan rencananya untuk mereformasi Teratai Putih. Akhirnya, dia menghadapi Shao Kahn. Singkat cerita, Shao Kahn berhasil mengalahkan Kung Lao dan melukainya begitu parah sehingga dia diyakini telah meninggal dunia. Mendengar berita kematian Kung Lao, Liu Kang langsung marah dan dia langsung menentang Shao Kahn dan mengalahkannya untuk kedua kalinya. Kung Lao memutuskan untuk tidak kembali ke Shaolin karena agar mereka semua percaya bahwa dia sudah mati dan terus menjalani kehidupan yang damai sehubungan dengan kepercayaan nenek moyangnya. Ini tidak akan bertahan lama karena ia ditarik dari kedamaian yang baru ditemukannya itu untuk membantu memerangi pasukan Shinnok ketika tersiar kabar bahwa Goro masih hidup. Setelah kekalahan Shinnok, Kung Lao menyerang Goro yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Centauria di bawah mediasi Kitana. Namun, alih-alih menjadi percobaan pembunuhan, pukulan itu merupakan serangan pembalasan seremonial atas kematian Great Kung Lao. Dengan tindakan ini, kedua prajurit itu berjabat tangan mengakhiri konflik mereka. Tahun-tahun berikutnya terasa damai. Ini berakhir dengan catatan brutal pada saat Mortal Kombat Deadly Alliance, ketika dua penyihir bernama Quan Chi dan Shang Tsung bersatu dan membunuh Liu Kang dalam serangan ganas. Kung Lao menemukan mayatnya dan diberitahu oleh Raiden bahwa Shang Tsung adalah pembunuhnya yang telah membentuk aliansi mematikan dengan Quan Chi. Mendengar kabar itu, Kung Lao langsung merasa marah. Kung Lao bersumpah akan membalas dendam pada tukang sihir itu dan sekali lagi meninggalkan kepercayaan Shaolin yang pasifis. Dalam seri Mortal Kombat Shaolin Monks, persaingan antara Liu Kang dan Kung Lao terjadi untuk pertama kalinya di Biksu Shaolin. Ketika kedua pejuang itu mengalahkan prajurit Shang Tsung, mereka memperoleh kemenangan di Mortal Kombat, membentuk semacam perlombaan untuk menjadi juara Mortal Kombat. Kung Lao dan Liu Kang yakin bahwa mereka akan memenangkan turnamen ini. Persaingan ini meningkat sampai kedua pejuang yakin bahwa yang lain telah dirusak oleh dunia luar atau Outworld. Selama cerita dalam game Mortal Kombat, Raiden telah diberi firasat akan visi dari dirinya di masa depan dan mulai mencoba dan mengubah peristiwa yang akan mengarah ke Armageddon. Dia membiarkan Kung Lao bertarung di turnamen kedua, percaya bahwa mungkin dia yang harus menang. Kung Lao mengalahkan Shang Tsung, Quan Chi, dan Kintaro, tetapi kemudian dibunuh oleh Shao Kahn. Ini membuat marah Liu Kang yang membalas kematian temannya tampaknya, karena Liu Kang berhasil membunuh Kahn. Berakhirnya, Kung Kanon yang non-kanonik setelah mengalahkan Shao Kahn menunjukkannya di situs pemakaman leluhurnya dengan Raiden, di mana ia diberi visi masa lalu. Karena penglihatan ini diketahui bahwa Kung Lao sebenarnya adalah reinkarnasi dari Great Kung Lao. Kung Lao kembali dalam Mortal Kombat X. Dalam mode cerita, ia melayani Netherrealm sebagai salah satu Revenant Quan Chi dan marah pada Raiden karena tidak melakukan apa-apa waktu Shao Kahn membunuhnya.
sepupunya yang lebih muda, Kung Jin, memulai debutnya sebagai karakter yang dapat dimainkan dan merupakan salah satu pahlawan utama cerita. Disebutkan bahwa Kung Jin menjadi pencuri karena keluarganya jatuh pada masa-masa sulit setelah kematian Kung Lao, dan sebagai akibatnya ia memiliki perasaan yang keras terhadap Raiden. Istilahnya nggak suka sama Raiden. Kung Lao kembali dalam Mortal Kombat 11. Dalam mode cerita literasi, masa lalu dari Kung Lao adalah salah satu pejuang Mortal Kombat masa lalu yang dibawa ke masa kronikal bersama Kung Lao. Dalam kasus Kung Lao ini secara sempit menyelamatkannya dari kematian karena merger terjadi segera setelah ia mengalahkan Shang Tsung dan Quan Chi. Tetapi sebelum Shao Kahn dapat membunuhnya, Kung Lao dan Liu Kang masa lalu sering terlihat bersama selama pencarian mereka untuk menembus dosa-dosa mereka di masa depan dan menghindari nasib buruk mereka yang akan datang. Oke, segitu dulu aja videonya. Jangan lupa untuk klik tombol merah yang tulisan subscribe ini biar jadi warnanya abu-abu, biar nggak merah lagi. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.